Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seden Maristian, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Trunojoyo Madura, akan menyampaikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yakni modifikasi modul ajar. Modul ajar yang saya modifikasi adalah modul ajar Guru Pamong dari UPTD SDN Pangeranan 3 pada mata pelajaran IPAS kelas 5, bab 2, harmoni dalam ekosistem, topik rantai makanan. Modifikasi adalah sebuah kegiatan menambah, mengurangi, maupun mengubah dengan tujuan memperbaiki suatu hal untuk menjadi lebih baik. Modul ajar merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang berisi tujuan, langkah-langkah, hingga asesmen yang digunakan dalam satu unit pembelajaran atau topik pembelajaran. Aspek yang saya modifikasi dalam modul ajar yang telah dibuat oleh Guru Pamong antara lain, yang pertama adalah menambahkan aspek profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memodifikasi langkah-langkah pembelajaran atau model pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memodifikasi asesmen dan rubrik penilaian. Penambahan aspek profil pelajar Pancasila ditinjau dari aspek membuat desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan indikatornya, yakni aspek profil pelajar Pancasila, dikembangkan sesuai dengan karakteristik materi. Alasan penambahan aspek profil pelajar Pancasila dalam modul ajar adalah yang pertama, karena pada modul ajar Guru Pamong tidak terdapat aspek profil pelajar Pancasila yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Yang kedua, menuliskan profil pelajar Pancasila dengan jelas dan rinci, memberikan arah dan fokus yang jelas bagi guru dalam merancang modul ajar, serta memastikan modul ajar sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan yang ketiga, menulis profil pelajar Pancasila dengan rinci dalam modul ajar adalah langkah penting untuk memastikan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan berkarakter. Berikut ini adalah modul ajar sebelum dimodifikasi, di mana pada informasi umum hanya terdapat identitas modul saja. Berikut ini adalah hasil modul ajar setelah saya modifikasi, di mana pada bagian informasi umum modul sudah terdapat aspek profil pelajar Pancasila dengan 5 profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan karakteristik materi, di mana yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, keempat bernalar kritis, dan yang kelima adalah mandiri. Yang kedua adalah modifikasi model pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran dengan meninjau aspek, menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Dan indikatornya adalah model atau metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Alasan saya melakukan modifikasi pada model pembelajaran yang terdapat pada modul ajar karena dalam modul ajar yang disusun dan digunakan oleh Guru Pamong menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan menurut saya, pemilihan model pembelajaran tersebut kurang sesuai karena pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah model pembelajaran, melainkan sebuah pendekatan pembelajaran. Selain itu, sintaks-sintaks pada kegiatan inti masih belum tercantum dengan jelas. Dalam modul hanya tertulis kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Selain itu, model pembelajaran yang saya pilih untuk memodifikasi modul ajar ini adalah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut ini adalah modul ajar sebelum saya modifikasi.
di mana terlihat pada model pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada kegiatan inti hanya tercantum kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3, tidak tercantum dengan jelas sintaks yang digunakan. Berikut ini adalah hasil modifikasi model pembelajaran pada modul ajar yang telah digunakan oleh guru Pamong, di mana pada kegiatan inti saya mencantumkan sintaks-sintaks yang sesuai dengan sintaks problem based learning. Kemudian saya juga menambahkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi pada beberapa sintaks dalam kegiatan inti. Selain itu, pada informasi pendekatan, metode, dan model pembelajaran juga saya tambahkan, di mana pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan juga ceramah. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Modifikasi yang ketiga adalah modifikasi asesmen dan rubrik penilaian, di mana dengan meninjau aspek merancang asesmen yang berpusat pada peserta didik dengan indikator di mana instrumen evaluasi mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Alasan saya melakukan modifikasi pada asesmen dan rubrik penilaian karena dalam modul ajar sudah tertulis asesmen dan instrumen penilaian, namun pada lampiran masih belum terdapat asesmen dan rubrik penilaian yang rinci. Asesmen sangat penting untuk mengukur ketercapaian suatu tujuan pembelajaran setelah melaksanakan pembelajaran. Asesmen perlu dilengkapi dengan rubrik penilaian agar aspek-aspek yang ingin diukur dapat teridentifikasi dengan jelas. Rubrik penilaian berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam menilai hasil belajar peserta didik secara terstruktur dan objektif. Berikut ini adalah asesmen dalam modul ajar yang digunakan oleh guru Pamong, di mana pada asesmen tersebut tidak mencantumkan rubrik-rubrik penilaian yang rinci dan jelas. Berikut ini adalah asesmen yang sudah saya modifikasi, di mana asesmen pada ranah sikap ini sudah saya sesuaikan dengan sikap pada profil pelajar Pancasila. Kemudian pada ranah keterampilan juga sudah saya sesuaikan dengan ranah keterampilan yang akan dicapai oleh peserta didik pada pembelajaran tersebut. Demikian ujian tengah semester saya mengenai modifikasi modul ajar guru Pamong pada mata pelajaran IPAS materi rantai makanan. Untuk melihat modul guru Pamong sebelum dimodifikasi, bisa dilihat pada description box, dan juga untuk modul yang sudah saya modifikasi juga tercantum pada description box. Demikian, apabila ada kekurangan maupun kesalahan selama saya menyampaikan ujian tengah semester pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.